Bea Cukai buka peluang menerapkan tarif cukai pada beberapa produk, mulai dari tiket konser, makanan cepat saji, tisu, hingga deterjen. Penyaluran kredit baru pada triwulan 2 2024 meningkat sebesar 89,1%. Indeks harga saham gabungan kembali loyo, parkir di zona merah akibat sentimen lanjutan Joe Biden yang mundur dari kontestasi Pilpres Amerika Serikat. Kami akan hadirkan 3 topik utama sesaat lagi. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Inilah Market Corner selengkapnya. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan Market Corner. Kita awali berita dari Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang membuka peluang untuk menerapkan tarif cukai pada tiket konser musik, rumah mewah, makanan cepat saji, tisu, smartphone, hingga deterjen. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kini membuka peluang untuk menerapkan tarif cukai para tiket konser musik, rumah mewah, MSG, tisu, makan cepat saji, smartphone, hingga deterjen. Seperti disampaikan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Ian Rubianto dalam kuliah umum Politeknik Keuangan Negara STAN bertemakan soal menggali potensi cukai yang disiarkan secara virtual. Menurut Ian, rencana pengenaan tarif cukai pada beberapa produk itu masih dalam tahap prakajian yang hasilnya akan digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam mengambil kebijakan ekstensifikasi cukai. Sementara latar belakang kajian tersebut yakni karena rendahnya penerimaan cukai selain dari tembakau. Urgensinya Pak, ini pertama rendahnya rasio penerimaan cukai terhadap PDB. Saya kira sebenarnya ini hanya penerimaan tadi sampaikan, jangan sampai nanti kemudian berpikiran bahwa Pak cukai itu kan hanya untuk penerimaan itu hanya yang keberapa, yang ketiga Pak. Tapi tetap ini kita perlu dukungan bahwa kita masih kecil Pak. Kemudian penerimaan cukai dibandingkan perpajakan secara keseluruhan juga masih rendah. Kemudian penerimaan cukai saat ini sangat tergantung pada hasil tembakau. 95% masih tembakau. Jumlah BKC di Indonesia masih sangat terbatas. Kemudian sustainable isu terhadap ketergantungan satu pajak UCK. Nah ini jadi masalah Bapak sekalian. Selama ini teman-teman di hasil tembakau itu merasa dieksploitasi. Walaupun sebetulnya tidak eksploitasi, memang secara undang-undang memang diharuskan untuk melakukan penerapan cukai. Jadi sebenarnya bukan eksploitasi, tapi karena memang 95% itu dari hasil tembakau, seolah-olah semua diarahkan ke hasil tembakau. Survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan 2 2024 meningkat tercermin dari saldo bersih tertimbang mencapai 89,1%. Kendati demikian, perakiraan kebijakan penyaluran kredit di triwulan 3 akan sedikit lebih ketat. Hasil survei perbankan Bank Indonesia pada triwulan 2 2024 secara keseluruhan mengindikasikan kenaikan penyaluran kredit baru yang terlihat dari nilai SBT atau saldo bersih tertimbang mencapai 89,1%, lebih tinggi dari triwulan 1, yakni 60,8%. Peningkatan penyaluran kredit baru terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali kredit konsumsi. Pertumbuhan terjadi pada kredit konsumsi kendaraan bermotor, kartu kredit, kredit multiguna, dan kredit tanpa agunan. Sementara pada kredit KPR tercatat melambat dengan nilai SBT 56,2%. Sementara itu, perakiraan kondisi pada triwulan 3 diperkirakan penyaluran kredit baru akan terus meningkat dengan prioritas utama responden pada kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi, meliputi KPR, kredit multiguna, dan kredit kendaraan bermotor.
Dan kebijakan penyaluran kredit pada triwulan 3 diperkirakan sedikit lebih ketat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari indeks lending standar triwulan 3 yang bernilai positif sebesar 2,6%. Terkait outstanding kredit hingga akhir tahun 2024, responden memperkirakan akan tetap tumbuh sebesar 11,8% dibandingkan realisasi pada tahun 2023 dan 2022. Indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan tren melemah dengan kejatuhan terdalam menyentuh 7.280,93 pada penutupan perdagangan sesi 1. Pelemahan juga terjadi pada indeks LQ45 serta indeks IDX 30. Pada penutupan perdagangan sesi 1 Rabu 24 Juli 2024, IHSG indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,36%, merosot 25,973 basis poin ke level 7.287,884. Sepanjang perdagangan sesi 1, IHSG bergerak variatif dengan batas bawah di level 7.280,93 hingga batas atas pada level 7.311,15 setelah dibuka pada level 7.298,51 Rabu pagi tadi. Terpantau sebanyak 226 saham menguat, 288 saham melemah, dan sisanya bergerak stagnan. Saham BBRI, AMMN, dan BRPT menjadi 3 saham teratas dengan jumlah nilai transaksi terbesar. Indeks LQ45 tercatat turun 0,42% menjadi 919,365 poin. Indeks IDX 30 juga melemah 63% ke 458,045. Sektor saham infrastruktur dan saham konsumen primer menjadi pemberat laju IHSG, disusul oleh pelemahan saham-saham keuangan. IHSG dan Bursa Asia dinilai masih dipengaruhi oleh sentimen global terkait dampak lanjutan dari pengunduran Joe Biden dari pemilihan Presiden Amerika Serikat. IHSG bergerak variatif sejak pembukaan sesi 1 perdagangan hari ini, lalu ditutup melemah 0,36%, merosot 25,973 basis poin ke level 7.287,884 pada pembukaan sesi kedua perdagangan. IHSG melanjutkan pelemahan dengan batas atas pada level 7.311,15. Dan untuk mengetahui lebih jauh, langsung saja kita bergabung bersama Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ibu Lisa Kamelia Suryanata. Halo, selamat petang Ibu. Halo, selamat sore Maria. Baik Ibu Lisa, seperti apa Halo. kondisi perdagangan saham IHSG pada hari ini, Bu? Oke, ya jadi pelemahan IHSG hari ini memang sebagian juga didominasi oleh dari sentimen market regional. Setelah tadi malam itu kebanyakan pasar saham global itu memang dalam posisi tertekan, kemudian Wall Street juga melemah berjamaah ya. Ini setelah sehari sebelumnya ada kebangkitan pada sektor teknologi, tapi lantas kemudian sentimen tersebut tidak bisa bertahan karena adanya imbas dari laporan keuangan Tesla dan juga induknya Google yaitu Alphabet, yang merupakan dua perusahaan yang mendahului laporan keuangannya dari grup yang sangat signifikan yaitu Magnificent Seven. Jadi Tesla memang ditengarai bahwa demand dari mobil listriknya itu terlihat melesu. Nah, oleh karena itu jadi menyeret sentimen bursa secara keseluruhan. So sentimen pelemahan ini juga nampak pada market Asia hari ini. Jadi otomatis kita juga ikut terdampak. Selainnya juga mungkin karena masih adanya penguatan dari dolar indeks ya, yang menyebabkan kita nggak kemana-mana. So far kita
ada posisi USD IDR kita masih cukup stagnan di sekitar 16.250. Ini sepertinya cukup sulit memang untuk mengharapkan rupiah menguat ke bawah 16.100 karena dari sentimen market global itu tersebut. Demikian Maria. Baik Bu, berarti cukup sulit ya untuk mengharapkan bahwa rupiah akan menguat Bu. Untuk sementara ya mungkin sambil menunggu apakah pemotongan suku bunga The Fed ini bisa termaterialisasi atau tidak, dengan peluang terbesar sebenarnya market sudah hampir fully price in akan ada pemotongan di bulan September ya sebesar 25 bips. Namun berhubung di sana juga ada Pilpres AS yang belum lama ini movement-nya atau dinamikanya ini juga cukup mengguncang financial market. Jadi ya again masih harus memperhatikan data-data ekonomi yang penting, yang mana minggu ini juga akan ada 2 yang dirilis. Hari Kamis yaitu perkiraan awal GDP kuartal 2 untuk US, dan hari Jumatnya adalah data penting yang berkaitan dengan inflasi yaitu PCE Price Index. Nah, jadi mungkin para pelaku pasar cukup nervous menunggu 2 data tersebut, sementara indeks juga sedang lagi tinggi, berada di area resisten, termasuk juga IHSG yang kita agak stuck ya di sekitar 7350 sampai 7375. Kita masih menunggu apa nih motivasi yang bisa buat market lebih bullish ke depannya gitu. Apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG sepanjang hari ini Bu? Saya melihat bahwa di posisi banking atau sektor finance pada umumnya ini mereka cukup stagnan ya. Jadi mereka agak stuck di wilayah resistennya masing-masing. Contohnya seperti BCA ya. BCA setelah kemarin ini menyentuh level tertinggi sekitar 10.200, itu memang wilayah resistennya dari level tertinggi sebelumnya. Nah, ini belum bisa ditembus, maka wajar saja kalau BCA-nya mungkin memutuskan untuk pullback sejenak ke arah support sekitar 10.000 ya. Demikian juga dengan BBRI, Bank Mandiri, dan BNI saya lihat juga menunjukkan gelagat yang sama, bahwa mereka sudah berada di sekitar area resistennya dan mungkin pullback sejenak dulu sambil menunggu untuk rebound kembali di support yang lebih solid. Jadi ya pelemahan dari sektor finance yang menjadi tulang punggung IHSG itu saya rasa menjadi penggerak utamanya IHSG pergerakan market hari ini. Baik Bu. Lalu apakah IHSG akan berpeluang rebound pada perdagangan esok hari? Dan menurut Ibu apa saja rekomendasi sahamnya untuk esok Bu? Ya, tadi seperti saya sudah ungkapkan bahwa market global ini tengah menunggu data penting dari Amerika, yaitu GDP kuartal 2 dan juga PCE Price Index. Jadi, tapi sudah ada prediksi dari Atlanta Fed yang sepertinya menyatakan bahwa GDP kuartal 2 Amerika ini bisa berada di level 2,7%. Nah, ini berarti significantly higher dari first quarter yang cuma di sekitar 1,3% ya, sekitar 1,3 atau 1,4%. Nah, ini jika memang hasilnya bisa dilaporkan seperti itu, maka ini sedikit banyak menghapuskan kekhawatiran bahwa perlambatan ekonomi terjadi di US, yang mana mungkin nanti bisa mengarah ke resesi itu menjadi terhilangkan begitu resikonya bahwa Amerika memasuki resesi. Jadi perlambatan penanganan inflasi yang dilakukan di sana dengan kenaikan suku bunga berkali-kali itu berhasil
membuat ekonomi Amerika jatuh ke dalam situasi soft landing. Yang mana memang hal ini diharapkan oleh The Fed, bahwa mereka berhasil melandaikan inflasi tanpa pengorbanan pertumbuhan. Terima kasih Lisa Camelia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia atas waktu dan informasinya. Di tengah gemerlap pasar finansial, ada satu platform yang menjadi rujukan utama bagi para investor, kabarbursa.com. Hadir untuk memberikan wawasan baru seputar dunia investasi. Lahir di tahun 2024, kabarbursa.com telah mulai merintis dan menjadi mitra bagi investor, memberikan informasi terpercaya dan analisa tentang pasar modal dan investasi bagi masyarakat Indonesia. Kabarbursa.com telah melalui perjalanan yang mengesankan, menjadi salah satu sumber informasi ekonomi, bisnis, investasi, dan finansial. Menciptakan informasi dan berita relevan dan sesuai konteks pasar yang sebenarnya. Misi kami sederhana, memberikan wawasan mendalam tentang investasi dan pasar modal Indonesia, sehingga setiap investor membuat keputusan yang cerdas dan tepat waktu. Saatnya kita melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Tetaplah terhubung dengan kabarbursa.com untuk mendapatkan kabar terbaru dan analisis mendalam tentang pasar modal Indonesia. Segera kunjungi kabarbursa.com dan mulai jelajahi dunia investasi. Kabarbursa.com membawa cerita investasi menjadi sorotan utama. Segera kunjungi kabarbursa.com dan mulai jelajahi dunia investasi. Kami hadir di jantung bisnis Indonesia di Jakarta. Sebagai bagian dari Kabar Group Indonesia, kabarbursa.com tergabung dalam jaringan pemberitaan yang unggul dengan target pasar global terhubung satu sama lain, menavigasi secara lengkap dan mendalam. Kabarbursa.com, navigasi investasi Indonesia. Rupiah menunjukkan penguatan sebesar 9,50 poin atau sebesar 0,06%. Namun sejumlah analis masih memproyeksikan pelemahan nilai tukar rupiah karena masih dibayangi kondisi ekonomi dan politik di Amerika Serikat. Mengutip data Bloomberg Rabu pagi, nilai tukar rupiah terpantau menguat 9,50 poin atau sebesar 0,06% pada level 16.223 per dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, sejumlah analis menilai rupiah berpotensi terdepresiasi pada rentang 16.160 hingga 16.280 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai masih dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik di Amerika Serikat pasca pengunduran diri Joe Biden dari bursa pemilihan presiden Amerika Serikat. Muncul kekhawatiran terhadap kebijakan moneter Amerika yang lebih ketat dari kemungkinan Donald Trump terpilih lagi menjadi presiden.
Selain itu, penguatan rupiah diperkirakan berpotensi terus menguat, sejalan dengan proyeksi dari kontraksi penjualan rumah bekas di Amerika Serikat yang memberikan sinyal penurunan permintaan konsumen. Demikian sahabat finansial Market Corner hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jadikan kabarbursa.com sebagai navigasi pembuatan keputusan Anda di bidang keuangan dan pasar saham. Kami akhiri Market Corner, saya Maria Rahu Halek, pamit undur diri, sampai jumpa.